Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pelajaran ekonomi kelas 11 semester 2 pertemuan ke-12 bab perdagangan internasional dengan materi pokok faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional serta teori perdagangan internasional. Sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak ingatkan untuk menyiapkan buku dan alat tulis karena di akhir video akan ada tugas mandiri yang harus dikerjakan. Silahkan simak video sampai akhir supaya dapat menerima informasi dengan jelas dan tidak terpotong. Oke, kita akan membahas faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Yang pertama, faktor pendorong perdagangan internasional. Perdagangan internasional dapat terjadi karena beberapa faktor, antara lain perbedaan sumber daya alam, selera, penghemat biaya produksi, dan perbedaan teknologi. Kita akan membahas satu persatu poin ini. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Karena beberapa hal, sumber daya alam yang dimiliki setiap negara berbeda-beda. Jarang suatu negara memiliki sumber daya alam yang lengkap untuk memenuhi konsumsi. Untuk mendapatkan sumber daya alam yang dibutuhkan dan tidak dimiliki suatu negara itu, diperlukan pertukaran antar negara. Pertukaran antar negara tersebut menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Misalnya, Indonesia banyak mengekspor tekstil ke Amerika Serikat karena sumber daya alam yang kita miliki memungkinkan Indonesia memproduksi tekstil dengan harga yang murah. Sebaliknya, dari Amerika Serikat, kita banyak mengimpor mobil karena Amerika Serikat dapat memproduksi mobil dengan murah. Yang kedua, selera. Selera juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya perdagangan internasional. Indonesia mengimpor apel dari Australia, meskipun buah apel juga ada di Indonesia. Buah apel Indonesia berasal dari Malang dan tempat lainnya. Namun, orang Indonesia banyak menyukai apel dari Australia sehingga perlu diimpor. Selanjutnya, penghemat biaya produksi atau efisiensi. Perdagangan internasional memungkinkan suatu negara dapat memasarkan hasil produksinya ke banyak negara. Negara tersebut berproduksi dalam jumlah besar sehingga dapat menurunkan biaya produksi. Barang yang diproduksi dalam jumlah besar akan lebih murah daripada barang yang diproduksi dalam jumlah kecil. Masalah efisiensi juga menjadi alasan tidak diproduksinya barang berteknologi tinggi oleh negara berkembang. Sebenarnya, banyak ahli Indonesia yang mampu membuat mobil yang canggih, akan tetapi industri mobil lokal belum berkembang. Biaya produksi dan pemasarannya menjadi mahal. Yang terakhir, perbedaan teknologi. Ada negara yang telah mencapai keunggulan dalam memproduksi barang berteknologi maju. Sebagian negara masih belum mampu menerapkan teknologi maju dengan baik. Negara yang menggunakan teknologi maju dapat menjual barang dengan harga murah pada negara yang teknologinya sederhana. Misalnya, Indonesia mengimpor mobil dari Jepang dan Amerika Serikat karena Jepang dan Amerika Serikat telah lebih maju dalam teknologi pembuatan mobil. Nomor 2, faktor penghambat perdagangan internasional. Ada beberapa faktor yang dapat menjadi hambatan dalam melakukan perdagangan internasional. Faktor-faktor itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tidak amannya suatu negara. Jika suatu negara tidak aman, para pedagangnya beralih ke negara lain yang lebih aman. Faktor keamanan mempengaruhi para pedagang untuk melakukan perdagangan internasional. Selanjutnya, kebijakan ekonomi internasional oleh pemerintah. Ada beberapa kebijakan ekonomi suatu negara yang menghambat kelancaran perdagangan internasional. Misalnya, pembatasan jumlah impor, pungutan biaya impor atau ekspor yang tinggi, serta perizinan yang berbelit-belit. Yang terakhir, tidak stabilnya kurs mata uang asing.
Kurs mata uang asing yang tidak stabil membuat para eksportir maupun importir mengalami kesulitan untuk menentukan harga valuta asing. Kesulitan tersebut berdampak pula terhadap harga penawaran maupun permintaan dalam perdagangan. Itulah beberapa faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Pertanyaan nomor 1. Sebutkan dan jelaskan salah satu faktor pendukung dan penghambat perdagangan internasional sesuai dengan materi yang Bapak telah jelaskan. Selanjutnya poin D, teori perdagangan internasional. Tahukah kamu bahwa pada hakikatnya perdagangan internasional itu hampir sama prinsipnya dengan barter? Di manakah letak persamaannya? Perdagangan internasional terjadi karena adanya perbedaan keunggulan antar negara yang berdagang. Ada dua keunggulan di bidang perdagangan internasional, yaitu keunggulan mutlak dan keunggulan komparatif. Keunggulan inilah yang melahirkan teori perdagangan internasional. Yang pertama, kita akan membahas teori keunggulan mutlak dari Adam Smith. Suatu negara disebut memiliki keunggulan mutlak dari negara lain jika negara tersebut mampu memproduksi lebih banyak barang daripada negara lain dengan menggunakan sumber daya produksi yang sama. Menurut teori keunggulan mutlak, dengan melakukan spesialisasi pada produk barang yang produktivitasnya lebih tinggi dibandingkan negara lain, sebuah negara akan memperoleh manfaat dalam perdagangan internasional. Keunggulan mutlak terjadi jika suatu negara seperti Indonesia mampu memproduksi lebih banyak barang, contohnya kursi rotan, dibandingkan dengan negara lain, misalnya Jepang, dengan menggunakan sumber daya yang sama jumlahnya. Adapun Jepang memiliki keunggulan mutlak terhadap Indonesia, misalnya dalam produksi kalkulator, dibanding Indonesia dengan menggunakan sumber daya yang sama jumlahnya. Adanya spesialisasi membuat negara-negara dapat meningkatkan pertambahan produksi dengan sumber daya yang sama jumlahnya. Pertambahan produksi ini akan membuat perdagangan internasional menjadi bermanfaat karena negara-negara akan memperoleh keuntungan dari perdagangan internasional. Yang kedua, teori keunggulan komparatif dari David Ricardo. Adam Smith yang mengemukakan teori keunggulan mutlak menekankan bahwa perdagangan internasional terjadi jika ada keunggulan mutlak. Murid Adam Smith, David Ricardo, melengkapi teori gurunya dengan mengatakan bahwa perbedaan keunggulan komparatif juga dapat memberi keuntungan. Dua negara akan tetap melakukan pertukaran melalui perdagangan internasional walaupun salah satu negara mempunyai semua keunggulan. Pertanyaan nomor 2. Jelaskan pengertian teori keunggulan mutlak yang dikemukakan oleh Adam Smith. Silakan untuk jawaban ditulis di buku catatan. Jika sudah dikerjakan, silakan foto jawaban tersebut lalu kirim ke grup Classroom. Silakan dikerjakan secara mandiri dan tidak boleh kerjasama. Setiap jawaban yang dikumpulkan tepat waktu akan mendapatkan poin lebih baik dengan jawaban yang dikumpulkan secara terlambat. Terima kasih telah menyimak materi dengan baik. Jangan lupa jaga kesehatan serta kebersihan lingkungan. Sampai bertemu kembali di materi selanjutnya. Akhir kata Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.